Jadi kayak iya ngerasa di buff, apalagi yang kayak gue bilang Fanny itu sekarang ya ada buff atau nggak ada buff nih. Ketika lu dapetin kill kan energi udah pasti habis lah, habis di kill kan. Mundur bentar nih, diem bentar lanjut farming, udah penuh lagi. Penuh lagi. Karena tiba-tiba regen sendiri kan. Iya, emang regen sendiri itu dinaikin dan itu yang jadi enak buat Fanny. Ya itu kenapa mungkin jawabannya ya Fanny gak pernah muncul. Tapi ya ini masih wildcard. Belum tentu nanti ada kemungkinan ya. Siapa tahu nanti pas di main event M6 ya Fanny dilepas. Mungkin ada konsep-konsep tim yang berani mungkin yang Iya. diadu. Karena bukan berarti lepas diambil terus pasti menang banget gitu loh, enggak juga gitu sebenarnya. Bisa dimainin secara gameplay kok. Maksudnya rusuhin Fanny di awal terus jadi kunci. Jangan kasih free farm. Ya mainin hero-hero yang agresif di awal juga. Nah ini salah satu contoh hero agresif, Khaled. Iya. Langsung diambil juga untuk first picknya Gike, kembali di first pick ya. Nah di first pick Gike ambil Cecilia langsung nih. Di 3 awal nih. Tadi kalau ngomongin defensif pakai gold lane gak bisa bos, gold lane-nya gak bisa defensif katanya, taruh di mid-nya aja, katanya pakai Leon lagi, gold lane-nya kasih fighter biar tempur terus. Ya mungkin memang dari Smile ya bisa dibilang ini tipikal mid lane yang bukan support sepertinya, tapi mid lane utility. Dia bukan mid lane timing yo. Iya. Gak bisa dia yang timing gitu. Tapi ngelihat dari Suyo dan juga Hylos, dua hero sebenarnya dari Aurora maksudnya dan juga Hylos, ini dua hero yang enak banget nih untuk team fight di awal. Dan Auroranya Nightmare ini memang ngejawab juga sih dari gameplay sebelumnya. Iya. Ya kan? Lihat Cecilia itu di mana? Iya. Sama Beatrix tapi bedanya. Ya, mirip-mirip ya sebenarnya kayak tadi di game yang pertama, tapi mereka kan mainin Cici kan. Sekarang mainin ke arah marksman. Jadi nggak mau dari Cecilnya doang yang punya damage. Sebenarnya udah langsung matiin Kaja sih yo, secara nggak langsung. Kaja Franco lah ya untuk pick off metode yang nggak bisa berjalan lagi kecuali dia mau ekstrim banget bawa Kari. Masih bisa tuh sebenarnya jadi follow up, tapi kayak tadi kalau misalkan menit 11 baru jadi Trinity ya menit 11 tuh baru bisa ngekill. Dan itu pun juga dapat killnya susah ya karena udah snowball banget sebenarnya. Dan Hayabusa ini pilihan bijak banget sih. Harus assassin. Wah, Cecilnya jadi susah main sih harusnya. Dan Beatrix juga. Iya, dan Beatrix juga. Tergantung agresivitas di awalnya nih. Kalau memang on point dari Hayanya, dia mirror 2 turtle pun gua rasa oke yo. Lepas 2 turtle pertama dan turtle kedua, lepasin aja. Tapi jangan dilepas cuma buat farming ya. Maksudnya dilepas buat ke invade jungle lawan kah, tuker buffnya kah, atau ambil point kill ke arah Beatrixnya kah, full plating kah, itu yang harus di make sure lah jadi pertukaran. Banyak soalnya ketika kita nggak dapetin turtle up yang harus kita lakukan ya. Tapi apa yang paling mungkin terjadi itu makan ke arah gold lane-nya sih. Karena lane-nya pun kan berlawanan. Iya. Kalau akan ada di XP, turtle pertama, gold lane akan bebas harusnya sendirian. Betul. Oke. Ini dengan Cecil jadi pick, Haya juga hadir. Ban terhadap Suyo. Povius juga di ban. Ini harus tutup satu efek sisi nih. Bikin kayak GK-nya tadi. Ya dia nggak punya efek sisi yang bagus lah. Karena kalau ngomongin GK juga di game kedua, kalahnya mereka menurut gue salah satunya karena mereka nggak bisa pegang siapapun. Efek sisinya minim banget, nggak bisa ngandelin Povius. Mendingan Teris lah gue kalian dah. Iya, sekalian punya sisi power ya. Kecuali memang player Poviusnya jago gitu loh, yang bisa pegangin orang bener-bener satu nih, jadi nggak ngedamage sama sekali. Tapi kalau misalkan kayak tadi konsepnya, ya better Teris yang langsung ulti flicker, dapat kena 2-3 lah, itu kepegang orang tuh langsung. Dan juga tugasnya kan dia emang buat flicker penalty zone, atau ya nggak perlu pakai flicker, ya udah penalty zone. Habis itu serahkan semuanya kepada teman-temannya. Iya, paling nggak ada yang ngebuang spell, ada yang dipegang. Kalau tadi Povius nih, dia coba maju terus bonyok duluan dan Cloud. Wow, long time no see. Ini dia nih, hero yang mau sif-sifan main lane jauh. Emang sih Cloud lumayan enak juga buat lawan Cecil dan The Beatrix ya. Iya. Nantinya Cloud bisa lompat ke belakang maksud gua untuk nempel ke arah Cecil. Agresif banget ya Nightmare ya. Dua hero ini yang dipilih dari Cloud dan juga Hayabusanya sih agresif banget sih. Sebenarnya lebih kebutuh waktu juga sih kalau untuk Cloud. Ya memang. Ya kalau udah Trinity pasti agresif lah. Dia main front to back bisa, langsung lompat Blazing Duet ke belakang pakai Winter juga bisa. Tapi jawabannya Julian dan Jauhead nggak mau kalah agresif. Mereka ambil wait. Ini XP-nya Khalid harusnya tetap ya. Ya. Khalid dan Jauheadnya yang ada di Rombar. Tapi kalau seandainya ada kasus dibalik misalkan yuk. Misalkan Jauheadnya jadi di XP.
Jauhead DXP. Damage tapi ya. Itu sakit banget yo. Ini sih nanti kita lihat ya, apakah high loss di DXP atau bukan ya. Kalau dicicil pakai smart missile, diangkat ejektornya sakit banget kan. Ya itu dia. Dia pakai heptasis kan. Harus kalau damage sih ya. Kalau damage ada yang pakai Sky Piercer langsung. Hmm. Karena memang dapetin point kill buat Jauhead damage itu lebih mudah menurut gua dengan nggak usah pakai item apapun. Jadi kayak memang dari skillnya udah disetting untuk dapetin kill. Tapi solo kill ya kayak nggak ada target lagi. Smart missile bisa maksimal tapi kayaknya enggak yuk. Kayaknya bakal ada Jauhead roamer juga nih yang akan kita saksikan untuk penentuan dari match kita yang pertama. Kombinasi nantinya ya, pick off disambut dengan adanya sosok Beatrix. Serupa tapi tak sama dari game yang pertama. Berbeda mungkin dari Chow yang tadi dipegang oleh teman-teman dari GK. Tapi sekarang bukan Chow, sekarang adalah Jauhead. Akankah satu tim dari Arab Saudi ini bisa memenangkan pertandingan atau tim dari Laos kita Nightmare yang akan menghadirkan kemenangan di game terakhir match point untuk kedua tim? Ya, yang kalah akan jadi juru kunci ya. Yap. Di grupnya. Dan ini dia adu gengsi antara dua region yang berbeda. Seperti apa kejadiannya? Siapa yang akan unggul? Let's go to Lane of Down. Oke. Cepet banget. Langsung bertarung mereka di tengah. Emang hobi ya untuk memberikan tekanan demi tekanan. Tapi untuk masalah jungle ini bakal coba untuk ini nih udah biasa kita ngeliat kayak gini. Dicicilin smart missile, datang-datang udah tinggal ambil. Tapi ini patternnya jadi cepet banget yuk. Yeah. Apalagi ngomongin Julian udah level 3 sekarang nih. Itu bikin Hayanya gak bakal berani untuk invade jungle. Itu lama juga nih parkolnya. Iya. Dan Purple mungkin bisa aja dirusuh. Melihat bagaimana ada informasi tapi lihat targeting ke arah Jasmine. Selalu Jasmine yang membuat teman-teman dari GK semakin pede untuk masuk ke arah Purple buff. Itu dia Jasmine darahnya udah low. Dan ini kayaknya Lexi harus hati-hati juga. Dibuka mundur. Oke, ada Kocedo, ejector untuk Seno supaya lebih pasti untuk bisa pulang. Ragu mereka karena tengahnya Cecil sih. Tadi kalau gold lane-nya udah jalan cepat bisa. Waduh, entertain dan kami akhirnya menjadi korban pertama di tangan Karvi. Mahal sekali bayarannya kepada sang gold laner. Dan jangan sampai Seno kelamaan sih. Ingat dia Julian ya. Yang dimana dia dari awal juga udah bisa ngasih damage nih. Jangan sampai nantinya ketika Hayabusanya udah snowball atau udah dapetin satu item di awal baru dia mau coba galak. Udah agak telat sih jujurnya. Ya untungnya tadi udah dilakukan. Jasmine langsung hilang tapi shadow kill. Damage-nya masuk, ada pertukaran antara Jasmine dan juga Shen. Makanya nih, lumayan banget ya dapetin roamernya. Roamer ditukar dengan roamer dan masalahnya sekarang ada di XP-nya. Ruby XP lane ini bikin ya mungkin teman-teman high mobility bakal jadi susah untuk nabrak dia. Contohnya salah satunya Julian. Ketika dia coba untuk galak langsung ke arah upper takutnya di counter langsung. Hayabusa turtle. Oke. Berani untuk membuka, tapi lihat bagaimana sosok dari Shen berada di garis terdepan. Sangat low, I'm offended, tapi dari belakangnya. Kocedo berhasil dan Sambo berhasil mencuri turtle walaupun Shen menjadi pertukarannya. Maka sekarang yang ada yang chain, ternyata dari Seno pun belum bisa untuk memancing ada Pride of Ice yang keluar. Iya. Tadi terlalu cepat ya retributionnya ya. Dari Lexi, makanya dia bisa dicuri sama Samo. Baru gue bilang tadi di game sebelumnya. Retrinya Lexi lebih pas nih daripada retrinya Seno kan. Ternyata sama. Sampai kecolok sama Samo ya. Makanya kena putar kalet. Tapi memang tadi susah banget sih. Hayabusanya juga nggak bisa lama-lama ada di depan. Selain darah dia udah bonyok, itu dia yang bikin menurut gua Assassin tuh setup aneh di turtle pertama. Karena dia sama turtle-nya aja bonyok. Makanya, tapi ada ejector yang muncul. Jasmine bakal coba untuk dikejar, even ada Glorious Fairway, ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Itu dia. Susah banget sebenarnya, makanya kalau ngomongin agresif di awal itu milik dari GK ya dengan Jauhead-nya. Dari roamernya agak sedikit diff, jadi kayak Jauhead lebih unggul. Tapi dari mid-nya lebih unggul untuk Nightmare di awal. Iya. Ini skin Cloud yang M6 ya keren banget ya. Yang M6. Kacau sih. Itu yang ini ya kan, yang apa sih model 2 kan. Ganteng banget ya. Keren banget, makasih. Bukan Cloud, ini mah Cloud. Ya makasih, gue wakilin Cloud. Oh ya, oke. Tapi Shen seperti dalam masalah besar dengan adanya satu Unstoppable Force juga tidak berpengaruh karena damage yang dihasilkan dari Lexi matikan. Bahkan Jasmine too strong untuk bisa ditumbangkan, Revitalize menyelimuti badannya. Plus Glorious Pathway tadi. Jadi dua informasi yang lumayan mahal juga. Ya memang kelihatan tadi damage-nya masih belum cukup
balik lagi ya ini Cecilion gitu. Apa yang di expect dari Cecilion di awal? Damage-nya ya segitu udah paling gede. Emang udah maksimalnya segitu. Sementara ya kalau ngelihat dari Sosol akan lebih sakit pastinya. Ya nanti mungkin baru fall off-nya di late game-nya. Jadi ya benar-benar waktu lah yang bisa menjawab nanti ya. Untuk Smile bisa beraksi seperti di game yang pertama juga. Tapi Turtle nih. Nightmare kayaknya sadar, oke dia nggak mau setup juga, dia mau arah orange buff dulu. Tapi di arah belakangnya, lihat bagaimana Shen coba melakukan satu ejector ke arah samping, Oper dalam masalah. Tapi Shen yang nggak ada follow up damage, Smart Missile dan sekarang Shadow Kill memastikan Shen-nya masih tetap bisa berdiri tegak. Dan Turtle bisa dapatkan oleh teman-teman dari Kike dan Sosola menjadi korban. Setelah ada Carve yang ikut di dalam fight-nya. Shadow menyelamatkan diri, mencoba untuk kembali kah? Tidak sepertinya. Ini hadirnya Carvi tadi membuat damage-nya jadi terlihat cukup. Apalagi mereka bawa Cecilion yang dimana kalau memang kayak pengen bawa Beatrix tim fight duluan kayaknya boleh deh. Tuker aja gitu maksud gue landingnya. Jadi Cecilia yang dia isi bawah, Turtle-nya diisi sama Beatrix yang mau nggak mau ada di mid lane. Apalagi udah jadi Blade of Despair. Itu bisa jadi opsi juga sebetulnya. Oke. Dua kata putku tuh. Iya loh, diberikan semua untuk Samo. Karena pertukarannya adalah satu outer turret di top lane yang berhasil didapatkan oleh GK juga. Lagi pula juga masih unggul dari segi goldnya. Masih ada 2000 gold yang bisa didapatkan. Naik turun sih, tapi ya ini bisa jadi Samo nih targeting. Oke, X untuk prioritas item pertama dari Oper ya. Buat dia enak juga dan wah ketangkep mal. Dicicil abis, ada Quad Shadow, ada Shadow Kill. Tapi dengan adanya adegan sujud. Quicksand Guard yang pasti dari Samo. Gagal niat jahat dari Nightmare. Itu mau pakai si Halberd pun masih nggak bisa sih. Quicksand Guard terlalu kuat ditarik. Samo Vended, tapi bersama mereka Blazing Duet menjadi kombonya. Shen menjadi tumbal pertama. Dan Camilla mendapatkan 1 point kill. Tapi kali ini bakal coba dibalas dengan Reggie Sandstrom yang dihasilkan. Oper dalam masalah. Carvi menjadi penyelamat, bahkan itu chain dia keluar membuat dari Carvi-nya berhasil mendapatkan double kill dari pertikaian barusan. Damage yang sakit banget Carvi. Ini dia harus dibawa. Ini yang punya Beatrix punya game ya? Iya ya. Ya kecuali di game pertama tadi kan. Karena Cici yang gold lane-nya. Tapi memang hero yang menurut gue sampai mid game pun udah punya power spike. Beatrix bukan yang dimana harus farming dulu sampai 3 item. Beatrix Bruno lah. Ini 2 item yang dua hero yang pakai 2 item aja udah cukup sebenarnya. Makanya itu enak banget. Prioritas bisa ke arah sana sih larinya. Ya dan Smile tadi fokus ke arah ini dulu ya, Legend Gem dulu. Baru habis itu dia langsung jadikan ke arah satu glowing one. Emang Vended dibuka, tapi sepertinya dari Shen. Ini bukan jadi targeting yang tepat bagi teman-teman Nightmare karena nggak ada follow up juga. Blow spike boy? Yap, bersama dengan Turtle dicoba untuk diamankan full kepada Turtle tersebut. Bakal targeting dengan ke arah depan dengan ada satu Standing Claw. Ini membuat dari Smile punya damage yang cukup besar, tapi Lexi bakal coba untuk melakukan satu adegan berbayar dengan Shadow Kill-nya, tapi sayang. Dari Carvi masih bisa untuk berdiri kokoh. Sebenarnya nge-back clicker ya sih. Jadi opsi yang bagus juga. Pertukaran ada yang dilakukan oleh Nightmare, mereka ambil bawahnya. Dan gue rasa memang mode defensifnya mereka nanti lumayan oke. Mereka punya Oper, mereka bisa culik satu atau kontrol satu lane seenggaknya. Dengan Lexi yang pegang nanti. Dan front line mereka juga kuat banget Justin. Waduh, ada ejector targetnya tepat ke arah Oper dan Raging Sandstorm Flicker. Bad Impact mencoba untuk mendapatkan ke arah Sosol, tapi Pride of Ice bersama dengan ada satu Glorious Banaway menyelamatkan sosok sang mid laner dari Nightmare Esports. Untungnya ya tadi kagak bisa untuk dipunish juga. Tapi informasi nggak ada pasif dari Sosol juga ini bagus banget. Mereka bisa lebih agresif nantinya untuk tabrak pertukaran, mungkin dari arah mid lane juga nggak ada masalah. Bermain front to back, ayo. Atau mau langsung backstab ke belakang, ayo juga. Karena damage-nya GK sekarang masih lebih kuat. Oke. Dan sekarang Bad Impact coba untuk dilaksanakan bersama dengan Standing Cloud. Dan akhirnya ejector dibuka. Ada Blazing Duet untuk menjaga Sosol, tapi ternyata tidak bisa. Armor Vended, Shen dalam masalah. Menjadi pertukaran tapi Flicker ke arah belakang. Dan akhirnya Carvi meng-outplay 2 player dari Nightmare. Triple kill berhasil dia dapatkan. Lexi tidak bisa berkutik dari pertempuran barusan. Wah itu dia nahan banget sih tadi memang. Dan pas banget tembakan Rainer Rapati yang menyelamatkan hari dari Smile juga. Masih bisa tersenyum dari Smile tanpa adanya punishment, membuka juga untuk Taret yang bisa diamankan. Kita bisa lihat dari replaynya, agak telat jujurnya loh. Dari Carvi-nya tuh agak telat datang karena dia ada di belakang dulu. Ini full Rainer berarti ketika dia nge-damage tadi. Gak pakai Rainer Apati tapi basic attack aja yang jauh banget dari Rainer juga.
Itu enak banget dan ini nih kena sekali Renrapati langsung gak napas sama sekali. Gila, damage-nya sakit banget. Apalagi tadi ada penetrasi dari Malefic Gun juga yang menyala. Blade of Despair-nya yang berbahaya. Dan sekarang Lord bakal di take over oleh teman-teman GK Esports tanpa ada kontes sedikit pun yang bisa dilakukan oleh Nightmare Esports. Udah enak banget sih dengan snowball yang kayak gini nih. Lagi-lagi goldnya unggul jauh banget ya. Kayak di game pertama diunggulin banget goldnya sama GK, game kedua diunggulin banget goldnya sama Nightmare, dan di game ketiga nih terjadi kembali GK yang pegang gold lebih banyak. Mereka lebih siap untuk team fight selanjutnya. Apalagi ngeliat dari item Beatrix, Hunter Strike ternyata masih digunakan. Gue sempat mikir Heptasis untuk ngedeliver damage yang lebih ekstrim. Tapi ya nggak apa-apa sih, Hunter Strike juga dia bisa tambah movement speed kan. Ada penetrasi tambahan juga. Yang penting udah ada Blade of Despair-nya nih, biar damage-nya nggak geli-geli. Ini karena mungkin kan ada Cloud, ada Hayabusa yang ngejar-ngejar ya. Tapi Flicker Rejector, dan lihat bagaimana sosok dari Kiami. Gak bisa berkutik walaupun ada satu blessing duet yang dihadirkan. Targetingnya begitu tepat dari Shen. Memastikan sang damage healer dari Nightmare gak selamat. Masih ada Lord juga nih yang berjalan di arah bawah. Harus hati-hati juga. Karena PR-nya belum selesai. Dan high ground defendernya seperti yang gue bilang tadi. Untuk kontes, iya mereka punya Oper yang bisa emang-fended Flicker. Tapi untuk clear wave minionnya, untuk dia ngebalikin keadaan, dia recall balik gitu. Jadi di game 2 dia recall-recallin dia kan. Jangan dia recall-recallin balik kalau dia. Ini yang bahaya. Dan ya, emang-fended bersama dengan ada Glorious Pathway memasang dari Samo untuk mengeluarkan Raging Cyclone, balikin keadaannya. Benar-benar diselesaikan Jasmine. Over dengan Flicker tapi Renrapati membuat dari sosok Over menghilang lenyap. Guru Fashion mulai dibuka. Targeting ke arah best turretnya. Di arah bottom lane juga bakal dihancurkan. Menantikan kami bisa memberikan impact. Tapi Lord masih berdiri kokoh. Lord bakal menjadi masalah. Kami kali ini bakal berjuang sendirian. Wesker menjadi jawaban akhirnya GK Esports yang mengharumkan nama Saudi Arabia. Iya, 2-1. Sempat tadi dikejar juga oleh Nightmare, namun mereka bisa bangkit. GK, mereka tahu gimana caranya reset, dan di game ketiga mereka bisa mengungguli atas Nightmare. Nice try untuk keduanya, walaupun mereka berdua gak bisa untuk menjadi juara grup karena chance-nya juga udah gak ada lagi. Ya tapi mereka sekarang bisa membuktikan kalau region mereka terbilang region yang berkembang, dan mungkin nextnya mereka bisa tampil lebih baik lagi. Iya. Namanya Smile, tapi dia tidak tersenyum sepertinya ya. Senyum tadi. Dikit aja ya, baik-baik. Tipis kan namanya. Iya, tapi ya aku setuju dengan Lim. Dengan ya ada perkembangan yang dirasakan terutama dari dua region ini, terutama dari GK juga. Mainkan strat dengan Cecilion yang jadi power banget di tangan Smile. Tapi kali ini bala bantuannya di tangan Beatrix juga sih. Ya. Ini kacau banget dari Beatrixnya yang dipegang sama teman-teman GK. Ya akhirnya membuat mereka nggak terlalu mengandalkan sosok dari Smile yang jadi damage utama. Ya untuk jaga-jaga aja yuk. Ya asuransi aja Smile ya. Yeah. Kalau memang di awal Beatrixnya nggak bisa segila tadi, late game tenang aja, masih ada Cecil gitu kan. Yeah. Tapi ya kalau menurut gue dari kedua tim ini mereka harus bisa membedakan sih mana hero powernya dari playernya. Terus kayak ketika mereka ngepick hero ini, ya mau mainnya gimana gitu loh. Kadang mungkin itu nih masalah yang nggak sampai dari coachnya tuh ngerti. Oke, gue tadi ngambil di game kedua ngambil Faramis, ngambil ini buat apa nih? Anak-anaknya gak ngerti, dia cuma tahu oke Faramis buat Kaja ulti, Faramis ulti, udah itu doang, that's it. Dia nggak tahu mainnya defensif kah, mainnya putar objektif kah. Dia nggak tahu. Jadi kayak ya udah itu tuh dari 10.000 pun ditabrak sama dia. Ya di game 2 tadi ya. Bahkan dia nggak memanfaatkan bagaimana dia punya Shadow Stampede. Jarang banget tadi ada Shadow Stampede yang bisa narikin orang-orang. Itu dia. Sama kayak ya Nightmare juga. Nightmare di 2 hari lalu kebetulan. Di kemarin berarti. Itu konsep dari gameplaynya nggak sesuai dengan hero yang diambil. Ya. Jadi kayak ya dua tim ini sama lah. Gue bilang mereka masih punya satu habits yang harus diganti gitu kan. Ya kalau misalkan coachnya gak kasih tahu berarti playernya yang nanya gitu aja. Jadi gak usah, kenapa coachnya gak kasih tahu? Ya ntar coachnya juga bilang kenapa lu gak nanya. Itu gak akan ada selesainya. Jadi ya salah satu aja ngalah gitu kan maksud gua. Tanya aja gitu. Coach ini pakai ini buat apa nih coach? Mainnya gimana nih coach? Nah kan enak. Iya. Ada diskusi jadinya kan. Ada. Jadinya gak misplay. Dan dari item build ya. Oke, mungkin tadi ngomongin bagaimana Lexi yang suka main split push, tapi sekarang Hayabusa dibikin gak bisa split push sama sekali. Skypiercer ya, masih pede dia tadi karena memang yang ngeliat Beatrix Cecil lumayan pede sih memang untuk pakai Skypiercer kan. Ada 2 maksudnya target makanannya nih.
Ya kalau ngomongin Julian kayaknya udah susah banget kalau memang mau dimakan, apalagi dengan itemnya Bloodwing. Langsung Wither of Heaven dan langsung ke arah Holy Crystal. Damage-nya ada, terus kayak escape-nya juga ada. Dia bisa ngedodge shadow kill, itu yang bikin keselnya. Jadi kayak Hayanya gak bakal bisa makan Julian kecuali emang di bait duluan dari skillnya. Sementara dari Karvi jelas ya tadi untuk item pertamanya Blade of Despair dengan Fury Hammer. Ditambah Fury Hammer dijadiin langsung ke arah Malefic Gun. Ini yang bikin Rennernya jadi jauh banget tadi yo. Iya. Dan kami baru jadi Koro dan juga DHS. Dia bikin ke arah ada yang Lethal Jacket dulu untuk defensif ya. Ini jelas membuat dari kami tadi kalau misalnya teman-teman lihat Blazing Duetnya tidak ada rasa yang begitu mendalam ketika ditembakkan. Ya perbedaan gold lagi dan lagi yang dirasakan ya. Jauh banget sih. Kayaknya untuk wildcard ini spesialis Trinity Hero jangan diambil kayaknya sih. Bruno Beatrix aja udah ramai kan Bruno Beatrix. 2 item berangkat. Main Haslaw Berserker udah selesai. Nah, Beatrix BOD Malefic Gun udah Dah, beres. Jadi kayak perang langsung bertarung. Sama Iya. Kobe sih kayaknya. Trinity emang cukup lama juga jadinya ya. Tapi ya dengan tanpa Frontlaner mungkin yang bisa mumpuni dari teman-teman Nightmare. Walaupun mereka punya Hylas, punya Ruby. Tapi ya gimana ya ngeliat Cloud-nya sendiri yang kira ditinggal sendirian gak bisa untuk farming. Bahkan momen terakhirnya di flickerin di ejector tuh udah tamparan keras banget tuh. Dia gak purify juga. So untuk MVP by GoPay akan ada di Karvi. Jelas Beatrix yang 11-0. Gak tumbang sama sekali. Selain posisi yang bagus, tadi permainan Renner cepatnya juga kerasa banget untuk nge-shutdown siapapun. Terus kayak ya farmingnya juga sih yang enak banget. Memang dari awal juga dia tinggal jadi follow up aja. Ya. Game ketiga tadi berubah semenjak Karvi-nya join loh. Ya dan dia selalu diajak main ya setelah jadi 2 item. Dan bahkan gak cuma dari Renner doang Lim. Sempat dia menggunakan Wesker loh. Dia benar-benar jaga-jaga kalau misalnya ada Quad Shadow yang nyamperin dirinya. Ya langsung di shotgun kan di Ya. depannya. Tapi kalau misalkan dibilang yang lebih perfect lagi tadi ya bisa ditukar aja sih. Cecilionnya langsung pindah ke bawah, Beatrixnya langsung datang karena agresivitasnya udah dapat nih. Dari temponya udah dipegang sama mereka. Cuman kekurangan damage aja karena tengahnya Cecil. Ya. Bukannya Cecil yang gak kena skill ya memang kena tapi kurang damage-nya. Makanya kalau tadi diganti Beatrix mungkin dominasinya bakal lebih ekstrim lagi. Bahkan tanpa Beatrix yang ditukar pun ini udah dominasi. Udah ekstrim banget dominasinya. Bawa Cecilian perang di awal cukup ya beda dengan konsep sebelumnya. Tapi Oper terlihat gak bisa ngapa-ngapain ya. Susah banget. Momen dari Emo Vended Flicker yang jarang banget muncul juga. Dan Jawhead pick mungkin yang surprise pick juga nih. Membuat teman-teman dari Nightmare ya mungkin agak kaget. Ya. Full Renner dia nih dapetin 3 kill. Dia nih percaya konsep ya. Ini padahal hampir loh. Smile tersenyum ketika dia gagal tumbang. Iya. Ini traktir kopi sih harusnya. Iya lu diselamatin dulu deh lu. Traktir kopi lu gitu kan. Iya. Tapi game cepat ya lagi-lagi ya. Gak bisa untuk bertahan sama sekali. Lagian high ground defense juga kurang kuat by the way. Dia gak punya high ground defender yang pasti. So ini dia kelas